Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Putri Pratami. Di video kali ini aku mau unboxing handphone Xiaomi Redmi Note 9 dengan RAM 6128. Langsung aja ya kita ke unboxingnya. Ini pembelian kedua aku dengan tipe dan merek handphone yang sama dan di toko yang sama. Aku belinya di nama store-nya itu Agus bin Saleh. Untuk pengemasannya ini tuh aman banget karena kardusnya tuh udah berlapis-lapis dan bubble wrap-nya juga berlapis-lapis. Jadi aman banget kalau kalian beli handphone atau elektronik lainnya. Nah, ini masih disegel ya, belum dibuka sama sekali. Ada tuh seller-seller yang bilang nanti paketannya udah nggak disegel ya karena ada pemasangan ini dan itu. Nah, itu tuh aku kurang percaya banget kalau yang seperti itu, karena kalau kita beli langsung aja tuh kan masih disegel ya. Jadi aku rada-rada kurang percaya aja, takutnya udah di otak-atik ya, bukannya suuzon sih ya, tapi lebih baik seperti ini. Dan aku tuh selalu cek untuk sebelum aku beli barang-barang online itu mereka tuh udah ada toko offline-nya. Jadi kalaupun harus masang-masang aku bisa langsung datang ke sana. Nah, kalau di luar kota gimana? Biasanya mereka juga ada cabang-cabangnya. Pokoknya aku tuh udah cek dulu supaya tokonya tuh terpercaya. Jadi kalaupun harus dipasang-pasang, aku bisa datang ke sana karena orangnya juga bilang langsung seperti itu. Nah, ini ada jarumnya. Aku bilangnya ini jarum yang biasa untuk buka tempat kartu. Aku biarin aja di sini. Terus ini juga aku dapat case bawaan. Terus ini ada apa ya, kartu-kartu gitu deh. Pokoknya isinya spesifikasi handphonenya dari Xiaomi-nya langsung. Nah, ini untuk case-nya, biasanya kalau case bawaan itu warnanya yang bening kayak gini. Oh ya, ini aku beli dengan harga 2.609.900. Kenapa aku beli online? Karena orangnya bilang kalau online itu kita bisa dapat bonus-bonus dari aplikasi. Dari aplikasi tempat kita beli, cashback-nya juga kan banyak ketimbang kita harus beli offline. Nah, ini aku ambil yang variannya itu warna white. Mirip banget sama handphone aku yang aku pakai untuk ngerekam sekarang. Karena aku suka sama handphone ini tuh kameranya stabil banget. Dan yang terpenting adalah nggak nge-lag saat aku edit video. Karena semua video-videoku itu aku editnya tuh pakai handphone. Walaupun aku ngerekamnya pakai kamera digital, aku tetap ngeditnya di handphone karena aku lebih nyaman di handphone sih ketimbang aku harus di laptop. Nah, ini untuk spesifikasinya seperti ini. Untuk layarnya sendiri, lebarnya 6,39 x 3,04 x 0,35 inci. Terus ini tuh udah Gorilla Glass 5. Terus ada plastik frame-nya, udah SIM dual, dan SIM-nya itu yang nano ya. Untuk chargernya, ini tuh udah Type-C, jadi yang colokannya pipih gitu loh bawahnya, agak gepeng-gepeng gitu untuk ngebedainnya. Dan handphonenya juga itu udah tahan sama cipratan-cipratan air. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman. Untuk displaynya, tipenya IPS LCD yang tentunya udah touchscreen ya. Nggak ada kayaknya semua handphone sekarang yang nggak touchscreen. Dan ini tuh untuk colornya ada 16 juta warna dengan resolusi 1080 x 2340 megapiksel atau 9:19,5. Untuk OS bawaannya ini tuh menggunakan Android 10 dengan MIUI bawaan MIUI 11. Kameranya juga ada beberapa kamera, ada 4, ada yang wide dengan pixelnya itu 48 megapiksel. Untuk kamera ultrawide-nya ini dia 8 megapiksel dengan bukaan lensanya 2,2. Lalu untuk kamera makronya ini 2 megapiksel, bukan lensanya 2,4. Lalu kamera yang biasanya itu 24 bukaan lensanya guys. Jadi bagus banget ya untuk fitur dari kameranya sendiri. Ya, kalian bisa sekalian lihat lah ya, ini hasil dari handphonenya, kamera handphonenya seperti ini, seperti yang kalian tonton.
Nah, ini langsung kita nyalain aja di next dan pilih bahasa yang kalian gunakan. Di sini aku pilih bahasa Indonesia. Dan tunggu sebentar sampai loadingnya selesai. Nah, ini bisa dilewati aja, lalu kita oke sampai masuk ke layar utama. Nah, ini tinggal dicentang aja. Kalau kalian bingung ini di scroll, jadi kita checklist dulu, baru kita next. Jadi bisa langsung ke tahap selanjutnya. Untuk masukkan kartu SIM-nya juga nanti aja. Ini terus di tap-tap terus sampai nyala. Nah, ini juga bisa dilewati, bisa juga kalian isi sidik jari atau kunci telepon. Ini screen-nya kalian pilih yang mana, yang normal boleh atau yang sebelahnya juga boleh, terserah. Nah, ini pengaturan awalnya sudah selesai ya. Oh iya guys, handphone ini juga support LED flash, HDR, panorama, dan videonya itu sampai 1080 pixel dengan 30 fps. Untuk selfie kameranya juga ini tuh 13 megapiksel guys, dengan bukaan lensanya 2,3. Ini juga udah support HDR, panorama, dan videonya itu sama 1080 pixel dengan 30 fps. Untuk baterainya ini tuh udah 5020 mAh dan chargingnya itu fastnya sampai 18 watt. Nah, ini untuk kameranya yang tadi aku bilang. Nah, ini handphonenya sama banget kan yang aku pakai untuk ngerekam. Oke, kita coba untuk video ya. Ini kamera depan seperti ini guys, kamera depannya. Nah, hasilnya juga seperti ini, kalian bisa lihat. Nah guys, ini aku coba ngerekam dengan kamera belakang. Jadinya seperti apa? Jadinya seperti yang ada di bawah ini ya. Nah, tuh jadinya seperti ini guys. Dan stabil banget. Pergerakannya itu stabil banget. Kalian pasti jatuh cinta. Bukan promosi guys, tapi emang beneran karena aku udah pakai handphone ini sendiri. Untuk video yang tadi aku bilang stabil, yang aku rekam dengan kamera belakang, ini bakal aku tampilin seperti ini videonya. Nah, ini yang barusan yang aku kasih contoh. Stabil banget kan? Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah tonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.